نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun tidak bertatap muka, tapi minimal suara kita bisa didengarkan oleh anggota Jamaah Pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa di Masjid An-Nizam Rawasari, Jakarta Pusat yang saya hormati. Sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita tentang mengenal apa dan siapa manusia itu. Jadi menyambung di dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas proses kejadian fisik manusia itu terdapat di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai 14. Kemudian rohnya itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di surat 15 surat Al-Hijr ayatnya 29 yang barusan tadi saya bacakan. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi kita ini, manusia ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur roh. Jadi setelah unsur jasad ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibu kita, dalam perut ibu kita, setelah sempurna penciptaannya, jadi matanya sudah ada, kepalanya sudah ada, mulutnya sudah ada, telinganya sudah ada, badannya sudah ada, anggota
anggota badannya sudah ada tangan, sudah ada kaki, itu semua sudah lengkap, maka Allah tiupkan roh ke dalam jasad bayi yang ada di dalam perut ibu tadi. Nah, jadi fisik kita ini atau manusia ini terdiri dari dua unsur, satu jasad, dua roh. Nah, maka itu manusia disebut dengan makhluk monodualistik karena terdiri dari dua unsur tadi. Unsur jasad itu terjadi atau terbuat dari asalnya dari tanah. Kalau kita saripati tanah. Kemudian jenisnya jasad ini materi. Terus kondisinya berubah atau rusak. Kemudian masa hidup jasad ini dunia saja. Kemudian kebutuhan jasad ini adalah santapan jasmani. Dan nilai ukur jasad ini, kebutuhan jasmani ini adalah uang. Jadi makin banyak uangnya, orang hidup di dunia ini makin bahagia, makin senang. Nah, itu tadi jasad. Masih sekilas saja saya bahas ya. Kemudian roh. Roh itu asalnya dari pancaran zat Allah. Kemudian jenisnya imateri. Imateri. Tidak kelihatan. Kemudian sifatnya gaib. Sifatnya gaib. Jadi kita tidak tahu ada di mana roh kita. Yang jelas di badan kita ada roh aja gitu. Nah, kemudian kondisinya kekal. Jadi roh ini tidak mati. Tidak mati. Yang mati adalah jasad. Roh kita ini kekal sampai ke surga insyaallah. Masa hidup roh ini dari dunia sampai ke akhirat. Kemudian kebutuhan roh adalah santapan rohani. Nah, nilai ukurnya santapan rohani itu adalah pahala. Orang makin banyak pahalanya, maka makin bahagia, makin senanglah rohnya. Jadi itu. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Bapak Ibu anggota pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Tadi di dalam sesi pertama tadi kita sudah sebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk monodualistik. Satu diri terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan roh. Sekarang mari kita elaborasi lebih jauh sedikit. Jasad itu terdiri dari, kita sudah sebutkan tadi, ada 7 macam. Sekarang kita uraikan satu persatu. Jasad yang pertama asalnya dari saripati tanah. Ibu bapak bisa buka Qur'annya surat 32, surat As-Sajdah ayatnya 8. Sekarang mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Sadaqallahul azim. Artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Jadi asal kejadian jasad kita itu dari saripati tanah. Dari saripati tanah, bapak ibu kita berhubungan badan, dengan takdir Allah jadilah kita. Jadi kita ini dari saripati tanah.
Makanya di Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 8 tadi mengingatkan kita, kalau kita sekarang gagah, ganteng, pinter, kita punya jabatan tinggi, jadi presiden misalnya, atau jadi menteri misalnya, atau jadi jenderal misalnya, atau jadi pegawai-pegawai yang punya pangkatnya tinggi, yang jabatannya tinggi, maka janganlah kalian merasa sombong, jangan kalian merasa hebat, karena asal kalian adalah dari saripati tanah yang hina. Keluarnya saja dari tempat yang bersamaan dengan keluarnya air kencing. Jadi sekarang kalau jadi jenderal, jadi presiden, jadi menteri, jangan sombong, kalian asalnya dari tanah, keluarnya bersama dengan tempat keluarnya air seni, tempat keluarnya air kencing. Jadi jangan merasa sombong. Kalau sekarang jasad kita itu merasa hebat gitu, ya karena dipoles saja. Jasad kan asalnya dari saripati tanah, sekarang dipakein jasad, makanya dipakein jas, makanya sekarang disebut jasmani, karena jasad kita dipakein jas. Padahal asalnya dari air yang hina. Kalau kita lihat ya, anak kecil jalan bawa telur ayam 2 buah, dia jalan ke pasar, kemudian ada orang yang nanya, "Nak, itu apa?" Kemudian anak itu menjawab, "Ini telur, Ibu. Saya mau jual," kata anak kecil itu. Terus ibu itu nanya lagi, "Mau dijual berapa, Nak?" 1 buah 3.000, jadi 2 ini harganya 6.000. "Oh iya, Ibu mau beli deh." Akhirnya telur ayam tadi yang asalnya dari pantat ayam itu dibayar oleh ibu tadi dengan harga Rp6.000 2 buah. Tapi kalau misalnya ada orang pakai jas necis gitu, kemudian bawa air mani 2 ember, di tangan kiri seember, di tangan kanan seember, kemudian dia jalan ke pasar. Ada orang yang nanya, "Pak, itu apa?" "Ini air mani." Kemudian orang yang nanya tadi pasti bertanya berikutnya, "Buat apa itu Pak air mani? Saya mau jual," gitu. Kira-kira orang-orang yang nanya kepada bapak tadi bilang apa? Pasti dibilangin bapak yang bawa air mani itu adalah sinting atau gila. Karena tidak laku, tidak mungkin ada orang yang mau beli air mani tadi. Begitulah hinanya asal kejadian kita dari saripati tanah yang berupa air mani. Jangankan dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan telur ayam saja tidak ada nilainya. Insya Allah akan kita lanjutkan berikutnya. Bapak Ibu anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Sekarang marilah kita lanjutkan di sesi yang ketiga ini tentang jasad. Tadi yang pertama kita sudah bahas, yaitu asal kejadiannya adalah dari saripati tanah yang hina. Yang hina ini bukan saya yang ngomong, ini Al-Quran yang ngomong. Tadi sudah kita bacakan di suratnya, yaitu surat 32 ayat 8 tadi. Allah sebutkan di ujung ayat itu, min ma'in mahin, dari air yang hina, dari saripati tanah yang hina. Jadi kalau telur ayam masih ada harganya 3.000 per buah, atau per buah, tapi air mani
manusia, meskipun ada seember, tidak ada yang mau beli. Itu jadi mahalan telur ayam masih sama bahan manusia ini gitu. Makanya kita ingatkan, janganlah kita di dunia ini sekarang gagah kuat, pangkatnya tinggi, jangan sombong. Anda asalnya dari saripiti tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jasad itu jenisnya adalah materi. Jasad itu jenisnya materi. Apa materi itu? Materi itu bisa dilihat, bisa diraba, atau bisa juga dilihat karena materi. Kelihatan mana yang tua, mana yang muda, mana yang anak kecil, mana orang dewasa, mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang jelek. Semua kelihatan. Karena itu materi jenisnya kelihatan. Mana rambutnya, mana kepalanya, mana kakinya, mana tangannya, semua kelihatan. Karena itu materi. Nah, itu unsur kedua dari jasad. Kan yang pertama tadi asal kejadiannya. Nah, yang kedua jenisnya. Yang ketiga ini sekarang kondisi. Kondisinya jasad itu berubah dan rusak. Jadi kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, jasad itu ketika baru lahir dari rahim ibunya, anak kecil itu, bayi itu kulitnya halus, licin, bagus gitu ya. Tapi begitu menjadi anak-anak, mulai main kotor-kotoran segala macam, lari ke sana lari ke sini, mulai kotor. Kemudian remaja, dia merawat diri, jadi cantik, jadi ganteng itu. Tapi kemudian dewasa, banyak pikiran. Kemudian tua akhirnya kulitnya keriput, matanya kabur, tangannya sudah gemeteran, udah nggak kuat lagi bawa barang-barang berat. Karena itu kondisi jasad itu berubah dan rusak. Jadi makanya jasad itu sebelum rusak, kita harus manfaatkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena jasad itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur dipakai apa? Nah itu karena jasad ini ditanya. Gitu. Jadi kita jangan gunakan jasad ini sembarangan saja, karena semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jasad kita ini adalah amanat dari Allah. Pikiran kita adalah amanat dari Allah. Mata kita ini amanat dari Allah. Telinga kita ini amanat dari Allah. Mulut kita ini amanat dari Allah. Memang bukan yang ditanya itu basarnya, itu bukan ainnya. Yang ditanya itu basarnya, pemanfaatan mata itu. Jadi bukan ainunnya, yang ditanya adalah basarnya, penglihatannya. Nah itu, jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat. Untuk itu jasad ini harus kita manfaatkan sebagaimana Allah menghendaki jasad ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bapak Ibu anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi yang keempat ini tentang jasad manusia. Jadi jasad manusia itu, saya ulangi sedikit, asalnya dari saripiti tanah, jenisnya materi, kondisinya berubah dan rusak. Nah, yang berikut adalah, yang keempat adalah sifatnya. Syahadah itu
jasad itu sifatnya syahadah, nyata, kelihatan. Jadi kelihatan, nyata bentuknya. Jadi kelihatan dia gemuk atau kurus, dia tua atau muda, dia itu sedang duduk atau sedang berdiri, itu semua kelihatan, syahadah namanya. Itu karena nyata, kelihatan fisiknya, jasadnya seperti apa. Nah, itu jadi ini sifatnya yang syahadah ini mirip uraiannya dengan jenisnya yang berupa materi tadi. Kemudian kita lanjutkan unsur jasad yang berikutnya, atau yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Hidup jasad itu, masa hidupnya adalah dunia saja. Jadi jasad kita ini hidupnya hanya dunia saja. Itu kehidupan jasad kita dunia saja. Adapun yang mati adalah jasad kita ini, sedangkan ruhnya berlanjut terus, melanjutkan ke alam berikutnya. Kan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa manusia itu melewati 15 alam. Nah, jadi kalau begitu jasad kita meninggal, itu jasad kita akan kembali ke tanah. Memang asalnya dari tanah. Di pertemuan yang lalu kita sudah uraikan bahwa kita hadir ke dunia ini karena perantaran korek api bapak dan ibu kita, gitu. Masih ingat kan? Nah itu, jadi kita hadir ke dunia ini sementara saja jasadnya, tapi gitu. Adapun ruhnya melanjutkan ke alam berikutnya. Dunia ini kan alam yang ketiga. Alam yang pertama alam arwah, alam yang kedua alam arham atau rahim. Nah, dunia ini adalah alam yang ketiga, gitu. Jadi masa hidup jasad itu cuma dunia saja, gitu. Adapun ruhnya itu yang keluar dari jasad itu melanjutkan perjalanannya, yaitu setelah melewati sakarat maut, dia akan menuju ke alam barzah atau alam kubur. Nah, itu masa hidup jasad itu dunia saja. Jadi jangan keliru. Kalau rohnya terus melanjutkan ke alam berikutnya, tapi kalau jasadnya kembali ke tanah, gitu. Adapun nanti waktu dibangkit itu memang manusia diberikan jasad lagi, tapi jasadnya sudah disesuaikan dengan keadaan alam di sana dan disesuaikan dengan amal perbuatan dia di dunia ini. Nah, itu adalah masa hidup jasad kita. Nah, kemudian berikutnya yaitu unsur yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 sekarang. Jasad itu karena dia berupa fisik, maka dia perlu santapan, yaitu santapan jasmani. Nah, santapan jasmani ini saya tidak sebut uraikan, juga pasti udah tahu apa itu santapan jasmani itu. Ya makan, minum, berkeluarga. Kalau suami atau istri itu santapan rohani apa santapan jasmani itu? Itu dua-duanya masuk. Santapan rohani dan jasmani gitu. Jadi kalau kita makan enak gitu, itu santapan makan misalnya pakai ayam, pakai daging atau pakai apa, itu namanya santapan jasmani. Enak gitu. Nah, sebagai ilustrasi aja, sebagai contoh, kalau kita jalan-jalan ke puncak, kita melihat melihat orang jualan pisang, orang sebutnya pisang Ambon. Nah, itu pisang Ambon itu, apalagi pisang Ambon yang dari Sukabumi, itu kulitnya kuning menarik gitu ya. Itu yang menarik itu kulitnya atau isinya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah isinya, tapi kulitnya yang menarik. Jadi kapan pisang itu
yang bisa kita makan itu adalah isinya. Jadi kulitnya meskipun menarik buat kita, itu sebelum isinya masuk ke mulut kita. Tapi kalau isinya sudah masuk ke mulut kita, kulit pisang yang kuning yang cakep itu tidak ada gunanya lagi. Kita buang ke tempat sampah karena isinya sudah masuk ke mulut kita gitu. Begitu juga nanti jasad kita ini, begitu roh kita keluar dari jasad kita ini udah nggak ada gunanya lagi, dimasukkan ke dalam kubur. Memang asalnya dari tanah, ya kembali lagi ke tanah gitu. Roh kita melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya minggu depan, yaitu tolok ukur nilai jasad itu apa gitu. Dan kita lanjutkan dengan uraian tentang roh. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung Rebu depan. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan menjaga diri kita jangan sampai terkena COVID-19. Makanya kita harus jaga betul diri kita, karena ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita ini jangan sampai terpapar penyakit ataupun yang lainnya gitu ya. Kita harus jaga betul jasad kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.